bagaimana menyikapi pemahaman di masyarakat, ya masyarakat awam yang terlanjur percaya dengan stigma negatif dari oknum-oknum teroris ini yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, seperti subhanallah, ya ciri-cirinya ini banyaknya pada stigma-stigma yang sifatnya fisik, ya. Karena mereka mungkin berjenggot, ya, atau katanya celananya nyingkrang, ya, keningnya hitam, ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Ketika Ibnu Abbas berjumpa mereka itu di, ya, subhanallah, di padang Harura itu, ya, masya Allah, barakallahu fikum, ya. Begitu juga para akhwat, ya ini apakah, ya enggak, tanda-tanda yang seperti ini, ya enggak, subhanallah, sudah menjadi stigma negatif. Nah, bagaimana saran nasihat dari Ustadz untuk, ya subhanallah, mengatasi atau ya nasihat kepada kita semua kaum muslimin, baik pemerintahnya, ya baik kita semua, agar kita bisa, ya, positif dalam melihat stigma ini. Ya, kami persilakan kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Barangkali kalian tidak menyenangi sesuatu, tapi itu bisa menjadi kebaikan bagi kalian. Kadang kejadian-kejadian yang seperti ini itu memberi pengaruh, ya, menyakiti banyak orang. Termasuk orang-orang yang multazim, orang-orang yang rajin ke masjid, ya gemar mengikuti sunnah Nabi, memelihara jenggot, tidak menurunkan kain di bawah mata kaki untuk laki-laki, memakai hijab bagi perempuan. Itu menjadi ujian dan cobaan. Barangkali ujian dan cobaan tersebut membawa kebaikan untuk kita semuanya. Jadi tidak usah berlebihan dalam menanggapinya. Kita banyak memberinya udzur, ya, bersabar di dalam hal tersebut, dan sesuatu itu kadang dari sebab orang yang menyebarkan fitnah miring, kadang berubah menjadi kebaikan. Dan itu Nabi SAW berkata, "Mudammaman wa ana Muhammadun." Mereka selalu mencela saya. Mereka sebut saya mudammam, orang yang tercela. Digelari kemana-mana, disebarkan ke kabilah-kabilah, ke pelosok-pelosok, penjuru-penjuru, bahwa beliau itu begini dan begini. Kata Nabi, dan saya adalah Muhammad, orang yang terpuji. Allah balik semua apa yang mereka tebar dari kejelekan itu berubah menjadi kebaikan. Dan seorang penyair bijaksana berkata, wa idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat ataha laha lisan hasudi. Apabila Allah menghendaki ada sebuah kebaikan yang berlipat-lipat tersebar untuk seseorang, maka kadang Allah jadikan ada lisan-lisan hasad membicarakannya. Ya. Karena itu kita perlu bersabar, kita juga perlu memaklumi saudara-saudara kita yang keliru di dalam hal itu. Dan terakhir, ya sekarang ini ciri-ciri apapun, kalau misalnya dia Islami gitu, untuk para pelaku terorisme itu, dia bisa rubah penampilannya. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan barat. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan celana jeans, seperti kejadian bom Marriott itu. Dia bisa berpenampilan dengan penampilan apa saja. Sekarang nggak ada di ciri penampilan. Mereka itu bisa dipahami dengan apa yang saya terangkan itu tadi. Dipahami dari pemikiran. Iya. Dia pakai pakaian apapun, kita tahu pemikirannya, maka ini sudah mendekati ke cirinya. Ya. Cuma memang ini perlu pembahasan, karena memang banyak pembahasan yang saya ringkas, ya. Jadi kalau kita bahasakan seperti piramida, ya. Piramida. Ya. Di puncak piramida itu sudah ada tokoh-tokohnya yang bercokol di situ. Di bawahnya ini sudah ada orang-orang yang bersiap untuk melakukan perintah dari tokoh. Di bawahnya sudah ada orang yang terjaring.
Di luar piramida ini ada dari umat yang berusaha diajak untuk masuk ke dalamnya. Iya, untuk masuk ke dalamnya. Jadi itu diantara langkah mereka di dalam menjaring jaringan supaya membentuk generasi-generasi yang bisa melakukan peledakan-peledakan dan pengeboman. Ya. Dan mereka memakai metode apa saja? Kadang tidak dikenal. Jenggot boleh dicukur bagi mereka. Bagi mereka nggak apa-apa, potong jenggot. Itu maslahat katanya, maslahat dakwah. Bahkan hal yang lebih besar daripada itu mereka lakukan. Semuanya untuk meraih apa? Maslahat yang mereka inginkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.